Salam sahabat, hari ini Sabtu 7 Juni 2025, kita belajar dari surat Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 14. Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahta Emu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan Emu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Emu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu Emu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan Emu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahun Emu tidak berkesudahan." Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuh Emu menjadi tumpuan kaki Emu?" Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Tema kita, keutamaan Kristus. Segala kuasa baik di bumi maupun di surga telah diberikan Bapa kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya semua makhluk di bumi dan di surga takluk kepadanya. Dalam bacaan kita, penulis kitab Ibrani mempertegas bahwa Yesus Kristus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sekalipun malaikat adalah makhluk surgawi dan tugasnya melayani Allah, tetapi tidak memiliki status yang sama dengan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Allah memerintahkan malaikat menyembah Yesus, karena dia layak disembah oleh segala makhluk, baik di bumi maupun di surga. Malaikat adalah pelayan, sedangkan Yesus adalah Raja yang duduk di sebelah kanan Allah dengan tongkat kerajaan yang kekal. Yesus Kristus Anak Allah memiliki hubungan yang sangat erat dengan Bapa. Selain itu, penulis kitab Ibrani memberi penekanan bahwa tidak ada malaikat yang pernah dipanggil sebagai anak oleh Allah. Hanya Yesus yang diakui sebagai anak yang memiliki kuasa dan martabat yang jauh melebihi malaikat-malaikat di surga. Oleh karena identitasnya sebagai anak Allah dan perannya sebagai Raja, serta keilahiannya sebagai Sang Firman, Yesus memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada malaikat. Yesus bukan nabi atau utusan, tetapi Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia adalah Yesus. Kita menerima keselamatan dan hidup yang kekal karena hanya Yesus satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan. Keagungan dan kemuliaan Yesus Kristus memberikan keteguhan iman kepada kita sebagai umat-Nya. Untuk itu, sebagai anak-anak Allah, sudah seharusnya kita menempatkan Yesus paling utama dalam hati dan pikiran kita, karena Yesus telah berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dibayar bukan dengan barang yang fana atau dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Dengan demikian, hendaklah kita menyembah Dia
dengan sepenuh hati, karena Dia adalah Allah yang layak menerima pujian, penghormatan, dan penyembahan dari kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah Allah yang layak menerima pujian, penghormatan, dan penyembahan dari kami. Karena itu izinkan kami untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, menghormati-Mu dalam roh dan kebenaran-Mu. Terima kasih Engkau membangunkan kami pagi ini. Mohon berkat-Mu agar kami dimampukan mengerjakan setiap pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami dengan baik. Kami sambut hari ini di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.